Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan bikin tema tentang riya atau pamer. Jadi apa yang namanya riya, pamer, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Biasanya orang suka memamerkan apa yang dipunyai, padahal apa yang kita punyai, apa yang kita itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat anugerah yang diberikan kepada hambanya, yang dititipkan seharusnya menjadi amanah, tetapi kadang manusia tidak mampu menjadikan semak itu sebagai rasa syukur, tetapi malah dijadikan suatu untuk mengumbar hawa nafsunya sehingga menimbulkan saudarinya atau sahabatnya atau tetangganya menjadi jengkel karena hanya bisa memamerkan, tidak mampu memberi atau tidak mau memberi. Oleh karena itu, sifat pamer ini, riya ini merupakan juga penyakit hati, yang mana seseorang ketika mempunyai sifat riya kepada sesama manusia, kemudian hanya sekedar memamerkan tetapi tidak mau memberi, maka orang semacam ini bukannya orang yang mempunyai kepedulian kepada sesama, tetapi hanya mementingkan dirinya sendiri. Istilahnya mempunyai sesuatu tidak diberikan tetapi malah dipamerkan. Kadang orang itu merasa puas karena mempunyai sifat yang senang memamerkan sesuatu kelebihan atau kekuatan atau apapun, dipamerkan kepada yang lainnya guna untuk menyombongkan dirinya bahwasanya dia mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain. Hal semacam itu hanya menimbulkan sakit hati orang lain, atau paling tidak kita itu akan akhirnya efeknya dibenci kepada orang lain karena tidak bisa menghormati perasaan orang lain, orang lain. Dan riak pamer ini kadang juga orang itu dalam beribadah pun juga begitu. Kadang senang memamerkan atau ibadahnya itu dipamerkan karena ingin dipuji orang lain. Jadi kadang orang itu ketika memamerkan sesuatu atau ketika beribadah itu guna mendapatkan pujian orang lain, dan itu nanti ketika di akhirat maka orang-orang yang memamerkan ibadahnya atau ibadah-ibadah yang lain maka akan disuruh oleh Allah meminta kepada orang yang memujinya.
disuruh meminta orang yang memujinya, karena kehidupannya di waktu di dunia beribadah atau yang lainnya itu hanya ingin dipuji oleh Allah. Jadi ketika orang mengharapkan pujian dari seseorang kemudian hanya bisa menjadikan dia terperosok di dunia, terkadang itu orang yang dipuji itu karena terlalu senang dipuji akhirnya jatuh di dunia ini, yaitu terlalu silau dengan pujiannya, akhirnya dia lupa bahwasanya semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkadang kalau orang ketika beribadah kepada Allah memamerkan, misalnya orang itu bisa sholat tahajud malam-malam ke masjid, membuka pintu, merasa dirinya adalah orang yang mampu melaksanakan sholat tahajud. Hal semacam itu kadang bisa menimbulkan kita itu menjadi orang yang sombong, atau kita menjadi orang yang pamer itu, riya itu, akhirnya ibadah kita pun nanti ketika diangkat ke langit akan ditolak oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita ketika beribadah harus benar-benar ikhlas kepada Allah lillahi ta'ala, guna kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharap pujian atau memamerkan ibadah kita kepada orang lain. Karena itu kita itu harus senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita itu ketika beribadah kepada Allah, kita itu tidak mempunyai daya apa-apa, hanyalah Allah yang menolong, hanyalah pertolongan Allah yang bisa memberi kita itu kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ketika bisa bersandar kepada Allah, kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa, yang mempunyai kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun akan menjadi orang yang tidak suka pamer atau sombong atau yang lainnya. Oleh karena itu ketika kita beribadah kepada Allah harus senantiasa berhati-hati, kita jaga hati kita, jangan sampai hati kita itu merasa bahwa kita itu ketika beribadah karena kemampuan kita, itu jangan sampai, karena kita itu bisa melakukan ibadah atau kebaikan yang lainnya itu hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah harus benar-benar lillahi ta'ala, dan ketika kita berhubungan dengan sesama jangan sampai kita juga membuat sifat riya. Jadi ketika bersama orang-orang, apalagi kita itu hidup di masyarakat yang banyak aneka manusia dengan karakter masing-masing, ketika kita mempunyai tetangga atau sahabat yang berkarakter baik, maka dia akan mungkin bisa menasihati kita. Tapi ketika kita mempunyai teman, sahabat atau tetangga yang jelek perilaku kita, maka ketika kita memamerkan sesuatu, maka efeknya akan kepada kita sendiri. Satu contoh saja, ketika kita mempunyai perhiasan misalnya di gelang,
yang banyak, kemudian dipakai semua, kemudian diperlihatkan sehingga sangat mencolok bahwasanya orang ini sering membawa perhiasan yang sangat kelihatan. Maka orang yang mempunyai sifat jahat atau jelek maka akan timbul perasaan mungkin akan menjamret atau melukai kita hanya karena ingin merebut perhiasan apa yang kita pakai dengan mencolok itu. Jadi ketika kita memakai perhiasan pun harus benar-benar kita itu bisa menjaga diri, jangan sampai kita itu terlalu memamerkan perhiasan kita yang hanya akan bisa menjadikan kita menjadi orang yang sakit atau orang yang disakiti orang lain atau menjadi orang yang menjadi korban dari penganiayaan dari orang lain karena menginginkan barang yang kita miliki. Kalaupun kita ketika mempunyai harta yang lebih kemudian kita beribadah itu kemudian kita memamerkan kepada orang lain dengan hati yang ikhlas, maka tidak apa-apa, hanya tujuannya pokoknya harus benar-benar dalam hati kita memberi contoh kepada orang lain supaya orang bisa mencontoh perilaku kita, yaitu bersedekah atau memberikan sesuatu kepada orang yang fakir dan miskin. Karena memang seseorang itu kadang itu membutuhkan contoh dari orang lain karena perbuatan itu perbuatan yang mulia. Jadi ketika kita memberi nasihat kepada orang lain, ketika kita itu memberi contoh perbuatan kepada orang lain, maka contoh yang kelihatan itu akan lebih baik daripada nasihat yang belum tentu kadang kita itu tidak mampu melakukan tetapi hanya sekedar bisa menasihati saja. Jadi untuk kebaikan-kebaikan kita yang penting bisa menjaga hati kita dengan hati ikhlas, maka kita mungkin menjadikan sedekah kita atau kebaikan kita itu kita perlihatkan kepada orang lain, maka tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaga hati kita. Jadi tentang pamer riya mulai dari ibadah itu pun kita juga harus hati-hati. Kemudian untuk sesuatu yang kita tidak memberikan untuk berniat memberi kepada orang lain hanya sekedar memamerkan sesuatu, maka lebih baik kita simpan supaya tidak menjadikan orang lain sakit hati atau menjadikan orang lain jengkel atau bisa juga mengakibatkan kita menjadi orang yang menjadi korban dari perbuatan kita sendiri. Akhirnya kami cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat dan barokah. Dan sebelumnya ketik dan subscribe, like, ketik Imam_Ubed. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat, hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang kelak akan dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama nanti berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa berusaha sebaik mungkin ibadah kita dan berbuat baik kepada sesama kita, sesama manusia, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Akhirnya cukup sekian. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.